Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan kamu terbangun di tengah malam, mata masih setengah tertutup, tapi tanganmu otomatis meraih ponsel di samping bantal. Kamu berjanji pada dirimu sendiri, hanya 5 menit, sekadar mengecek notifikasi atau melihat kabar terbaru. Namun, waktu terus berjalan. Tanpa sadar, kamu sudah tenggelam dalam aliran tak berujung dari scrolling media sosial, membaca komentar acak, dan membalas pesan-pesan yang entah seberapa pentingnya. Layar ponselmu memancarkan cahaya dingin yang membakar waktu, membuat malam terasa semakin panjang. Internet, yang dulu dianggap sebagai jendela ke dunia, kini berubah menjadi sebuah perangkap. Kita tidak lagi sekadar menggunakan internet, kita hidup di dalamnya. Algoritma yang dirancang untuk mempermudah hidup justru mengeksploitasi kelemahan kita, menciptakan lingkaran candu, dorongan dopamin instan setiap kali ada notifikasi atau like. Ironinya, kita merasa terhubung dengan begitu banyak orang, tetapi semakin sering merasa kosong. Kita terisolasi, tidak dari dunia luar, tetapi dari diri kita sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sesuatu yang menjanjikan kebebasan justru membuat kita menjadi tawanan dari waktu kita sendiri? Ini adalah paradoks internet, alat yang menyatukan dunia, namun perlahan memutus koneksi kita dengan realitas yang nyata. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Dua dekade lalu, internet adalah simbol kebebasan. Sebuah revolusi besar di mana dunia tiba-tiba terhubung tanpa batas. Apapun yang kamu ingin tahu, semuanya hanya sejauh ketikan di mesin pencarian. Internet menjadi jembatan antar manusia dari berbagai belahan dunia, memungkinkan diskusi, kolaborasi, dan pertukaran ide yang sebelumnya terasa mustahil. Era ini membawa janji yang besar, kebebasan berbicara yang tak terbendung, akses tanpa batas ke ilmu pengetahuan, dan inovasi yang terus melaju tanpa henti. Dunia seperti menjadi lebih kecil, lebih dekat, lebih terbuka. Namun, lambat laun, sesuatu berubah. Optimisme yang dulu menyelimuti internet perlahan terkikis oleh kenyataan yang lebih kompleks. Algoritma, teknologi canggih yang awalnya dirancang untuk mempermudah hidup kita, kini telah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Algoritma tidak hanya memprediksi apa yang kita inginkan, ia membentuk cara kita berpikir, bertindak, bahkan merasa. Feed media sosial diatur sedemikian rupa untuk menjaga perhatian kita tetap terpaku. Setiap swipe, setiap notifikasi, setiap komentar, dirancang untuk memicu respons kecil dari otak kita, sebuah dorongan dopamin yang membuat kita terus kembali lagi, seperti pemain yang tak bisa meninggalkan mesin slot di kasino. Kita menjadi pion dalam permainan besar yang dirancang untuk membuat kita kecanduan, dan ironisnya, kita tidak pernah sadar. Nicholas Carr, dalam bukunya The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, menggambarkan dampak internet ini dengan tajam. Ia berpendapat bahwa cara kita mengonsumsi informasi secara online, dalam potongan-potongan kecil, seperti tweet, klip video pendek, atau artikel singkat, telah mengubah cara otak kita bekerja. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk fokus pada sesuatu yang mendalam. Informasi yang dulu kita cari untuk memperkaya diri kini hanya menjadi konsumsi sekilas, cepat, dan dangkal. Pikiran kita menjadi tidak terbiasa untuk bekerja keras memahami sesuatu secara menyeluruh. Alih-alih berpikir kritis, kita menjadi terlalu nyaman dengan kemudahan informasi yang langsung tersedia, tetapi tanpa kedalaman. Kenyataan ini bukan sekadar efek samping teknologi, ini adalah konsekuensi langsung dari bagaimana internet berkembang. Di balik layar,
Perusahaan teknologi raksasa berlomba-lomba menciptakan ekosistem digital yang dirancang untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Waktu adalah mata uang yang mereka cari, dan kita, pengguna internet, adalah produk mereka. Mereka memanfaatkan kelemahan psikologis kita, menciptakan siklus adiksi yang membuat kita sulit lepas dari layar. Notifikasi bukan lagi alat untuk mengingatkan kita, tetapi sebuah trik psikologis untuk membuat kita terus kembali. Hanya sekali lagi, pikir kita, sebelum akhirnya tersedot dalam spiral waktu yang tak terasa. Dan dalam proses ini, sesuatu yang lebih mendalam telah hilang. Internet, yang awalnya dirancang untuk menyatukan kita, kini seringkali justru menciptakan jurang. Hubungan manusia menjadi lebih dangkal, perhatian kita lebih terpecah, dan hidup kita lebih terfragmentasi. Kita terhubung dengan begitu banyak orang, namun sering merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Ini adalah evolusi internet yang ironis, dari janji kebebasan menjadi perangkap yang halus namun menghancurkan. Penelitian tentang dampak internet pada otak manusia telah membawa kita pada kesimpulan yang mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Nature Communication mengungkapkan bahwa penggunaan internet yang berlebihan benar-benar dapat mengubah struktur otak kita. Dalam studi ini, peneliti menemukan bahwa mereka yang menghabiskan waktu terlalu lama di dunia digital menunjukkan penurunan signifikan dalam kemampuan memori jangka panjang dan kesulitan besar untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang lama. Otak kita, yang awalnya dirancang untuk bertahan dalam lingkungan penuh tantangan fisik dan sosial, kini terjebak dalam pola interaksi yang dangkal dan cepat di internet. Perubahan ini bukan sekadar teori abstrak, mungkin kamu sudah merasakannya sendiri. Coba ingat kapan terakhir kali kamu menyelesaikan sebuah buku tanpa tergoda untuk memeriksa ponselmu? Atau mungkin kamu pernah duduk untuk bekerja atau belajar, hanya untuk menyadari bahwa perhatianmu telah terpecah oleh notifikasi yang terus berdatangan. Otak kita, yang sebelumnya berorientasi pada fokus dan pemikiran mendalam, kini semakin terbiasa dengan gratifikasi instan. Internet merombak jalur saraf kita, menciptakan pola baru yang memprioritaskan kesenangan sesaat daripada pemahaman mendalam. Sebuah notifikasi, like, atau komentar singkat cukup untuk memberi otak kita ledakan kecil dopamin, zat kimia yang menciptakan rasa puas, namun tidak meninggalkan nilai yang bertahan lama. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi cara kita belajar, tetapi juga bagaimana kita memandang dunia. Dengan akses konstan ke informasi yang serba instan, kita menjadi semakin tidak sabar untuk mendalami sesuatu. Ketika menghadapi tugas yang membutuhkan konsentrasi, seperti membaca artikel panjang atau menyelesaikan pekerjaan, otak kita dengan cepat menyerah dan mencari distraksi. Ini adalah hasil langsung dari interaksi kita dengan dunia digital. Proses berpikir yang mendalam, sebuah kemampuan yang dibangun dari generasi ke generasi, perlahan tergantikan oleh pola pikir serba cepat yang dangkal. Ironisnya, meskipun internet memberi kita akses tanpa batas kepengetahuan, ia juga membatasi kita secara kognitif. Bukannya menjadi lebih bijak atau lebih terinformasi, kita justru kehilangan keterampilan untuk merenung, untuk menghubungkan titik-titik informasi, dan untuk benar-benar memahami apa yang kita pelajari. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, menciptakan generasi yang lebih tergantung pada teknologi namun semakin jauh dari kedalaman intelektual. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kita tidak bisa lepas dari internet? Bahkan ketika kita tahu bahwa ia membawa lebih banyak efek buruk daripada manfaat? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi juga mencengangkan. Internet tidak hanya diciptakan untuk memudahkan hidup kita, tetapi juga dirancang untuk membuat kita kecanduan. Di balik layar, perusahaan teknologi besar bekerja tanpa henti untuk menciptakan dunia digital yang terlalu menarik untuk diabaikan. Setiap aplikasi, situs web, atau platform media sosial tidak hanya hadir untuk memberi informasi atau hiburan, tetapi juga untuk membuat kita tetap terhubung selama mungkin. Bagaimana caranya? Melalui algoritma canggih yang mempelajari setiap gerakan kita. Setiap klik, setiap like, setiap share memberikan data tentang perilaku kita, apa yang kita sukai, apa yang kita cari, bahkan kapan kita merasa lemah atau butuh distraksi.
Algoritma ini tidak hanya mencatat perilaku kita, tetapi juga memprediksi apa yang akan membuat kita bertahan lebih lama di platform tersebut. Ketika kita membuka media sosial, yang kita lihat bukan hanya sekadar konten acak, melainkan hasil dari strategi yang dirancang untuk menarik perhatian kita, menggiring kita ke dalam lingkaran umpan balik tanpa akhir. Video yang diputar otomatis, rekomendasi konten yang tak ada habisnya, hingga notifikasi yang terus-menerus menghantui layar kita. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang sangat terencana. Efeknya, kita menjadi terjebak dalam apa yang disebut sebagai attention economy, di mana waktu dan perhatian kita adalah mata uang yang paling berharga. Semakin lama kita menghabiskan waktu online, semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi. Ini seperti berada dalam kasino digital, di mana setiap notifikasi adalah panggilan untuk berjudi lebih banyak. Dan, seperti pemain di kasino, kita seringkali tidak menyadari betapa banyak waktu yang telah kita buang hingga semuanya terlambat. Namun, ini bukan hanya tentang waktu yang hilang. Ada dampak psikologis yang lebih dalam. Internet memberi kita ilusi kebebasan, seolah-olah kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita konsumsi. Padahal, kenyataannya kita semakin kehilangan kontrol. Kita terus-menerus merasa perlu memeriksa ponsel, melihat notifikasi, dan mengikuti arus informasi yang datang tanpa henti. Rasa kecanduan ini memperkuat siklus tak berujung. Semakin banyak kita terhubung, semakin sulit untuk melepaskan diri. Kita menjadi tahanan dalam penjara digital yang tak terlihat, tempat kebebasan menjadi ilusi dan kontrol berada di tangan mereka yang menciptakan algoritma. Internet menjanjikan sebuah dunia tanpa batas, di mana kita dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja. Sebuah revolusi komunikasi yang seharusnya membawa kita lebih dekat. Namun, ironinya, semakin banyak kita terkoneksi secara virtual, semakin sering kita merasa sendirian. Dalam dunia yang serba digital ini, kita menghabiskan berjam-jam setiap hari di depan layar, berbicara melalui pesan teks, emoji, dan panggilan video, tetapi tetap merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Hubungan yang nyata, hangat, dan mendalam perlahan tergantikan oleh interaksi dangkal di dunia maya. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, lebih dari 60% responden melaporkan merasa kesepian meskipun mereka aktif di media sosial. Ini adalah paradoks yang tidak dapat diabaikan. Platform yang diciptakan untuk menyatukan kita justru membuat kita merasa semakin terisolasi. Kita mungkin memiliki ratusan, bahkan ribuan teman di dunia maya, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar hadir ketika kita membutuhkan dukungan emosional? Ketika kita merasa sedih atau bingung, kita seringkali mendapati diri kita hanya scrolling tanpa tujuan, mencari kenyamanan dalam lautan konten yang tidak pernah benar-benar menyentuh jiwa. Ini karena hubungan yang dibangun di dunia maya seringkali bersifat dangkal. Kita berbagi momen-momen terbaik hidup kita, foto-foto liburan, pencapaian pribadi, dan momen bahagia, tetapi jarang sekali berbagi kerentanan kita. Internet menciptakan ilusi kedekatan, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah permukaan. Kita menjadi lebih sibuk menciptakan citra diri yang sempurna untuk konsumsi online, sementara kebutuhan akan koneksi yang autentik dibiarkan terabaikan. Kita lupa bagaimana rasanya benar-benar mendengarkan, berbicara tanpa filter, atau sekadar duduk bersama dalam keheningan yang nyaman. Yang lebih menyakitkan, ketergantungan kita pada interaksi digital menciptakan siklus kesepian yang sulit diputus. Ketika merasa sendiri, kita cenderung mencari pelarian di media sosial. Tetapi semakin kita tenggelam dalam dunia maya, semakin kita merasa jauh dari dunia nyata. Dalam lingkaran ini, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ironi ini adalah salah satu paradoks terbesar dari era digital. Kita hidup di dunia yang lebih terhubung daripada sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, kita merasa lebih terpisah. Internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya koneksi yang sebenarnya, koneksi yang tidak dapat digantikan oleh layar atau sinyal Wi-Fi. Memang benar, internet adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita, dan bagi banyak dari kita,
Meninggalkannya sepenuhnya bukanlah pilihan yang realistis. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak harus menyerah pada sisi gelapnya. Ada cara untuk mengatasi paradoks ini dan menemukan kembali keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan niat untuk berubah. Salah satu langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah menerapkan konsep dopamine detox. Bayangkan sehari penuh tanpa notifikasi, tanpa scrolling tanpa akhir, tanpa tekanan untuk terus terkoneksi. Kamu bisa mendalami hobi, membaca buku, atau sekadar menikmati ketenangan. Mungkin ini terdengar sulit di awal, tetapi dengan waktu, kamu akan menyadari betapa segarnya pikiranmu ketika kamu membiarkan dirimu benar-benar lepas dari dunia digital untuk sementara waktu. Bukan berarti kamu memutuskan hubungan dengan teknologi sepenuhnya, tapi ini adalah cara untuk merebut kembali kendali. Langkah berikutnya adalah menetapkan batasan waktu untuk penggunaan internet atau media sosial. Teknologi seharusnya membantu kita, bukan mendikte hidup kita. Aplikasi pelacak waktu bisa menjadi sekutu terbaikmu. Dengan menetapkan batasan harian, kamu dapat memastikan bahwa kamu menggunakan internet untuk tujuan yang benar-benar penting, bukan sebagai pelarian dari rasa bosan atau kesepian. Namun, yang paling penting adalah mengutamakan hubungan di dunia nyata. Berapa kali kita lebih memilih mengirim pesan teks daripada bertemu langsung? Padahal, tidak ada yang bisa menggantikan sentuhan tangan, tawa bersama, atau percakapan mendalam yang hanya bisa terjadi tatap muka. Sisihkan waktu untuk berbicara dengan keluarga atau teman secara langsung, tanpa gangguan dari layar. Hubungan nyata ini adalah fondasi kebahagiaan yang sejati. Selain itu, kamu juga harus mulai memilih informasi yang kamu konsumsi dengan bijak. Alih-alih terus-menerus scrolling konten dangkal, luangkan waktu untuk membaca sesuatu yang lebih bermakna, seperti artikel panjang atau buku. Ini akan membantu otakmu kembali terbiasa dengan pemahaman mendalam dan refleksi. Pada akhirnya, internet bukanlah musuh. Ia hanyalah alat yang bisa memperkaya hidup kita atau menghancurkannya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Saat kita mengambil kembali kendali, kita membalikkan paradoks ini dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Kuncinya adalah menyadari bahwa internet tidak pernah dimaksudkan untuk mengendalikan kita. Kendali itu selalu ada di tangan kita. Jadi, pertanyaannya kembali ke kamu, bagaimana kamu akan menggunakan internet? Apakah kamu akan membiarkan dirimu terjebak dalam ilusi konektivitas, atau kamu akan menggunakannya untuk menciptakan makna yang lebih dalam hidupmu? Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.